Setiap orang memiliki jalan masing-masing untuk merangkai hidup menuju kesuksesan. Memulai bangun untuk mewujudkan mimpi, memupuk hingga menunya kelak di kemudian hari. Hai, saya Syadila Rahmansyah, 21 tahun, mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat dalam pemilihan mahasiswa berprestasi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga tahun 2021. Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung dengan kenaikan kasus setiap harinya membuat pemerintah harus mengoptimalkan penanganan pandemi. Persiapan perubahan dari masa pandemi menuju kebiasaan baru perlu menjadi perhatian baik pemerintah maupun masyarakat. Pemulihan status kesehatan tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi aplikasi berbasis kesehatan. Aplikasi ini sebagai salah satu langkah efektif untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan serta penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS pada masyarakat. Dilansir dari situs kominfo.go.id, pada tahun 2018 terdapat lebih dari 100 juta pengguna smartphone dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta. Kementerian Komunikasi dan Informatika juga mengungkapkan bahwa pengguna smartphone di Indonesia menduduki peringkat keempat dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Sebagai salah satu bentuk solusi dari permasalahan yang ada, maka saya menghadirkan aplikasi Jogo Omah sebagai integrasi adaptasi perilaku hidup sehat pasca pandemi COVID-19 oleh lingkup keluarga. Aplikasi Jogo Omah merupakan aplikasi yang mengintegrasikan antara pemerintah, fasilitas pelayanan kesehatan, serta masyarakat guna mengawasi kesehatan masyarakat pasca pandemi. Data pada karya tulis ini berupa data kualitatif dan kuantitatif. Bentuk analisis data yang digunakan yakni deskriptif argumentatif. Analisis data ini merupakan bentuk analisis data dengan mendeskripsikan data dalam bentuk bahasa verbal. Tujuan dari studi literatur adalah mencari sumber informasi yang dibutuhkan dalam penulisan karya tulis. Jogo Omah merupakan aplikasi berbasis kesehatan yang digunakan pada ponsel pintar sebagai bentuk integrasi antara masyarakat, pemerintah, dan instansi pelayanan kesehatan guna memaksimalkan kesehatan masyarakat pasca pandemi. Penamaan aplikasi Jogo Omah berasal dari dua bahasa Jawa, yakni Jogo yang berarti menjaga, dan Omah yang memiliki makna rumah. Penerapan aplikasi Jogo Omah akan dilakukan oleh masing-masing keluarga dengan minimal satu keluarga, satu kader Jogo. Kader pada setiap rumah akan membantu menjalankan aplikasi untuk setiap kakak atau kartu keluarga. Aplikasi Jogo Omah memiliki fitur-fitur yang berfungsi melakukan pendataan kesehatan pasca pandemi, menjaga dan memantau penerapan PHBS pada keluarga, serta sebagai media komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan kepada masyarakat mengenai perubahan perilaku, serta adanya program pemerintah pasca pandemi. Tampilan awal aplikasi Jogo Omah adalah welcoming page yang berisikan informasi singkat mengenai fitur utama dari Jogo Omah, yakni data keluarga sehat, berisikan data setiap anggota keluarga, hidup sehat tubuh kuat, tantangan hidup bersih dan sehat, serta ruang sehat sebagai akses telemedicine pengguna Jogo Omah. Siap menjadi bagian dari Jogo Omah? Pengguna akan masuk ke halaman login dan bisa memulai mendaftarkan akun untuk pengguna baru. Pengguna baru akan mengisi data diri untuk membuat akun, kemudian mengkonfirmasi akun melalui kode yang diberikan melalui nomor telepon. Apabila verifikasi berhasil, akun pengguna sudah dapat digunakan dan siap untuk menjelajah Jogo Omah. Setelah masuk ke akun, pengguna akan melihat tampilan beranda yang berisi profil singkat serta status sebagai kader atau anggota keluarga. Selain itu, pengguna juga dapat mengakses berbagai informasi kesehatan yang tersedia. Pengguna baru akan diminta untuk melengkapi profil dengan mengklik lengkapi profil dan terdapat data diri yang harus ditambahkan yakni alamat email dan status keanggotaan. Fitur pertama Jogo Omah yakni keluarga sehat. Pada halaman ini, setiap anggota keluarga dapat menambahkan data keluarga yang meliputi data diri, data kesehatan, dan akan ditindaklanjuti oleh tenaga kesehatan di wilayah kerja puskesmas tempat pengguna tinggal dengan memberikan status kesehatan. Data diri anggota keluarga akan mencakup data umum yang diperlukan, serta data ekonomi keluarga.
Hal ini diperlukan untuk pendataan ekonomi keluarga yang akan diintegrasikan dengan pemerintah desa. Data kesehatan akan mengarahkan pengguna untuk mengupdate kesehatan masing-masing anggota keluarga dengan mengisikan data yang diperlukan. Data kesehatan akan digunakan untuk menentukan status kesehatan yang akan diberikan oleh puskesmas. Selain itu, pengguna juga diwajibkan untuk mengisikan riwayat vaksinasi dengan mencantumkan ID vaksinasi. Setelah itu, pengguna akan mendapatkan status kesehatan dan rekomendasi PHBS untuk menjaga kesehatan dalam waktu maksimal 3 kali 24 jam. Fitur Hidup Sehat, Tubuh Kuat merupakan fitur yang memuat berbagai informasi dan tabas atau tantangan PHBS. Tabas memuat aktivitas sehari-hari seperti olahraga serta gaya hidup sehat. Tantangan ini bisa dilakukan oleh anggota keluarga untuk menambah rewards berupa poin. Setiap tantangan memiliki aksi dan bobot poin yang berbeda-beda. Dalam menyelesaikan tantangan, pengguna harus memilih salah satu kegiatan dan melakukan catatan kegiatan. Setelah itu, pengguna diwajibkan untuk mengisi data serta bukti selama melakukan kegiatan. Catatan kegiatan akan diverifikasi oleh puskesmas dan pengguna akan mendapatkan rewards berupa poin apabila verifikasi telah dilakukan. Pengguna dapat melihat poin hasil menyelesaikan tantangan pada halaman rewards. Selain itu, pengguna juga dapat melihat aksi dan tantangan yang sudah diselesaikan. Bobot poin yang diberikan akan disesuaikan dengan tantangan dan banyak aksi dalam tantangan. Reward dapat digunakan pada fitur Ruang Sehat atau telemedicine. Ruang Sehat merupakan fitur konsultasi jarak jauh secara gratis atau berbayar. Dengan menukarkan poin sejumlah 350, pengguna dapat melakukan konsultasi selama 2 kali 25 menit. Apabila tidak memiliki poin yang cukup, maka pengguna dapat melakukan pembayaran melalui metode pembayaran yang sudah disediakan dengan tarif Rp10.000 untuk konsultasi dengan durasi 1 kali 25 menit. Setelah terhubung, pengguna akan melihat profil tenaga kesehatan yang dipilih dan akan memulai konsultasi. Pada halaman atas, pengguna dapat melihat lama konsultasi dengan timer hitung mundur. Setelah konsultasi selesai, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman Ruang Sehat. Aplikasi Joko Oma juga menyediakan fitur informasi fasilitas kesehatan dan pemerintah desa yang dapat diakses pada menu dengan ikon 3 baris. Informasi fasilitas kesehatan dapat diakses dengan memilih provinsi, kabupaten atau kota, serta kecamatan, dan juga jenis fasilitas kesehatan yang dibutuhkan. Setelah itu, laman akan menunjukkan informasi fasilitas kesehatan sesuai dengan isian sebelumnya. Pengguna dapat melihat informasi mengenai pemerintah desa pada menu pemerintah desa. Dengan memasukkan alamat lengkap desa, maka akan muncul profil desa, kabar COVID di desa, hingga program yang dijalankan oleh pemerintah desa. Joko Oma juga menyediakan panduan pengguna baru yang dapat dilihat dan dibaca untuk memahami fitur pada aplikasi Joko Oma. Selain itu, terdapat layanan informasi pengguna serta hotline darurat bagi pengguna. Implementasi Joko Oma memerlukan beberapa langkah strategis, di antaranya kerja sama stakeholder, uji coba aplikasi, peluncuran aplikasi, sosialisasi dan promosi, serta implementasi dan evaluasi. Adapun stakeholder yang terlibat dalam persiapan dan penerapan Joko Oma, mulai dari puskesmas, pemerintah desa, dinas kesehatan, Kementerian Kesehatan, serta masyarakat sebagai pengguna dan aktor utama dalam Joko Oma. Perancangan pembuatan aplikasi Joko Oma memerlukan analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan, keuntungan dari peluang yang ada, serta hal-hal untuk mengatasi kelemahan aplikasi Joko Oma. Adapun analisis SWOT pada aplikasi Joko Oma yakni S for Strengths. Joko Oma sebagai inovasi integrasi stakeholder serta pemanfaatan dari masyarakat untuk mendapatkan informasi pelayanan kesehatan. W for Weakness. Fitur baru pada aplikasi Joko Oma dapat membuat pengguna bingung. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi dan uji coba sebelum aplikasi diluncurkan, serta dalam implementasinya memerlukan dana yang besar. O for Opportunities. Joko Oma sebagai solusi pemulihan kesehatan pasca pandemi dapat menjadi solusi apabila dapat diterapkan dengan baik. Aplikasi juga dapat menjadi peluang big data dalam kesehatan apabila masyarakat yang menggunakan dan sebagai langkah pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pasca pandemi. T for Treats.
merupakan aplikasi berbasis online dan memerlukan penggunaan smartphone, sehingga memerlukan antusiasme pengguna untuk menjalankan aplikasi Joko Omah. Peran aplikasi integrasi ini dari segi fasilitas kesehatan, yaitu adanya data dan fakta yang akurat, serta real-time mengenai status kesehatan dan perilaku PHBS di masyarakat setelah pandemi. Selain itu, puskesmas maupun dinas kesehatan juga dapat mengajukan KIE kesehatan kepada masyarakat melalui fitur hidup sehat tubuh kuat pada aplikasi Joko Omah. Pemerintah desa dapat melihat keadaan kesehatan warga melalui data kesehatan dan data ekonomi melalui pendapatan. Pemerintah desa juga dapat mensosialisasikan program yang digagas oleh pemerintah desa secara langsung. Implementasi Joko Omah diharapkan mampu mempermudah akses masyarakat terhadap informasi dan pelayanan kesehatan. Ketertarikan masyarakat juga menjadi hal yang utama dalam penggunaan aplikasi Joko Omah. Di akhir kata, tidak ada sesuatu yang mudah untuk memulai. Semua perlu kerja keras dan usaha. Ketika kamu berjalan, kamu tidak perlu menunjukkan yang terbaik dari sekitarmu, karena dirimu dan keunikanmu. Saya Syahda Rahmansyah, untuk Joko Omah, terima kasih.